Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kakak Thomas di Sekolah Minggu Online Part DKI Petrus Amban. Puji Tuhan, kita ada di minggu yang baru dan bulan yang baru, 6 November 2022. Kakak Thomas dalam keadaan sehat. Kakak Thomas berharap adik-adik juga dalam keadaan sehat. Kita akan memulai dengan ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kakak Thomas mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi dua lagu pujian. Lagu yang pertama Yesus Pokok, dan lagu yang kedua Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, kita akan memulai dengan ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Untuk itu Kakak Thomas mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, selamat pagi. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan memulai dengan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus mendukung kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dalam satu lagu pujian, yaitu baca kitab suci sebelum kita memulai membaca kebenaran firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Adik-adik, silakan duduk kembali dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Kakak Thomas mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan membesarkan kebesaran nama Tuhan. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua yang sudah menyiapkan hati, pikiran untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terlebih khusus pelayan Bapak Pendeta Armaropen. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, duduk yang manis ya.
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, Kakak Thomas mengajak adik-adik semua untuk menyiapkan Alkitab dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta A. Umar Rofen. Bapak Pendeta, disilahkan. Shalom. Selamat pagi untuk anak-anak sekalian dimanapun berada. Bapak Pendeta diberi kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita yang terangkat dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 9. Bapak Pendeta berharap anak-anak yang ada di rumah sudah siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, sudah siap untuk membuka Alkitab dan akan mendengar kebenaran firman Tuhan. 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 9. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil, kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Shalom. Bapak Pendeta akan bercerita kepada kita dengan bahagian bacaan firman Tuhan yang tadi. Bapak Pendeta ulang ya. 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai ayat 9. Tema yang menuntun kita di pagi hari ini adalah Aku sahabatmu. Tema yang menuntun kita adalah, Bapak Pendeta ulang ya, Aku sahabatmu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa hidup sendiri. Dan Bapak Pendeta tahu anak-anak pasti punya teman, toh? Anak-anak punya sahabat. Sahabat yang baik itu sahabat yang biasa menolong sahabatnya. Teman yang baik itu teman yang biasa menolong temannya. Kalau dia susah, kalau dia butuh sesuatu, pasti ada teman yang mau bantu. Nah, itu yang disebut sahabat yang baik. Sahabat yang tidak baik itu sahabat yang biasa mengganggu sahabatnya. Sahabat yang selalu membuat dia kecewa, itu sahabat yang tidak baik. Dan yang Tuhan mau bagi kita adalah mempunyai sahabat yang baik.
Daud ini dia berteman dengan Yonatan. Ya, Daud ini dia punya teman itu Yonatan. Daud itu orang yang biasa-biasa saja karena dia dari kehidupan keluarga pengembala. Dan Daud punya profesi itu. Daud punya kerja, tiap hari itu dia mengembalakan kawanan domba. Itu tugas Daud. Tapi kalau Yonatan itu dia itu anak raja. Dan kita tahu kalau anak raja itu dia punya semua-semua. Tapi Daud dengan Yonatan ini teman baik. Walaupun yang satu anak raja, yang satu hanya pengembala, tapi mereka berteman. Karena pertemanan yang baik itu membawa mereka sampai dengan hal-hal yang menyenangkan hati. Walaupun suatu saat mereka berpisah. Karena ada masalah. Apa itu masalah? Saul ini dia mau bunuh Daud. Tetapi syukur sebab Yonatan bantu dia. Saul juga dia marah kepada Yonatan. Kenapa kau tinggal bantu-bantu Daud? Tapi Yonatan dalam hati bilang, saya pun teman baik, jadi saya harus dekati dia, saya harus tolong dia, saya harus selamatkan dia. Yonatan tahu ya Saul mau bunuh Daud, itu Yonatan tahu. Jadi Yonatan bantu Daud untuk segera melarikan diri, segera tinggalkan area itu, segera pergi jauh. Mengapa? Supaya dia jangan dibunuh oleh Saul. Tidak sampai di situ. Yonatan kasih backup. Daud, ini ada makanan, ini ada minuman, kau bawa kau pergi. Dan itu Yonatan mau menunjukkan bahwa dia sayang Daud, dia cinta Daud. Sehingga kendati pun ada tantangan, ada hambatan, ada rintangan, tapi mereka tetap menjaga persahabatan. Dan itu dibuktikan dengan kebersamaan mereka. Daud dengan Yonatan menjadi sahabat yang baik. Oleh karena itu Bapak Pendeta berpesan buat anak-anak, kalau ada teman yang punya kesulitan, teman yang mau minta bantu, tolong dia. Tidak lihat dia ini siapa, dia ini dari mana, tidak boleh. Siapapun dia. Anak-anak berkewajiban untuk saling menolong, saling membantu. Sebab sahabat yang baik adalah sahabat yang mengerti temannya, sahabat yang mengerti sahabatnya, itu sahabat yang baik. Saling menolong ini menjadi bahagian penting karena apa? Anak-anak, Yesus itu cinta anak-anak. Dan karena dia cinta anak-anak, dia rela mati bagi semua orang. Karena dia mencintai akan umat Tuhan. Yesus tidak pilih kasih. Yesus tidak pilih sahabat. Tapi semua orang di tengah dunia ini menjadi sahabatnya. Oleh karena itu kita juga harus mengasihi Tuhan melalui sahabat-sahabat kita. Jadi kalau siapa punya teman, bawa dia. Bersama dia. Jangan marah dia. Bangun kebersamaan itu mulai sekarang. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Selamat pagi semuanya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bapak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk meresponi kebenaran firman Tuhan sekaligus akan mengumpulkan persembahan. Untuk itu Kakak Thomas mengajak kita semua untuk bernyanyi I Want to Be Your Friends. I want to be your friend, a little bit more. I want to be your friend, a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Adik-adik, kita akan berdoa untuk doa persembahan dan juga doa syafaat. Kakak Thomas mengajak kita semua untuk mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami,
seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita akan berakhir. Untuk itu Kakak Thomas mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyanyi bersama-sama lagu Bapa Terima Kasih dalam sikap berdoa. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak Thomas mau kasih tahu dua hal. Yang pertama, adik-adik harus menjadi sahabat bagi teman-teman. Kemudian yang kedua, ingat ayat hafalan, yaitu hafal ayat hafalan untuk minggu ini. Adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita menyanyi selesai sekolah minggu, dilanjutkan dengan Salam Immanuel. Sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Bye-bye, bye-bye, Tuhan lindungi. 1, 2, 3. Immanuel, Allah beserta kita sampai Maranatha, Tuhan datang. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di minggu